Kali ini saya akan masih bercerita mengenai jejak kolonial di Bumi Perwira. Dan sebuah cerita menarik dari dua bangunan gardu peninggalan kolonial yang ada di Purbalingga, tepatnya di Desa Trahaplor dan Desa Siwarak. Dua desa ini ada di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang letaknya di lereng Gunung Selamat. Nah, gardu ini adalah saksi dari era kultur stelsel atau tanam paksa yang terjadi di Purbalingga. Jadi gardu ini menjadi saksi bisu bahwa terjadi praktek tanam paksa di situ, yang kemudian tempat untuk mengawasi dan menimbang hasil-hasil dari komoditas perkebunan yang ditanam di jalur-jalur subur yang ada di lereng timur Gunung Slamet. Dan ini masih ada sampai sekarang gardu tersebut, dan pada masyarakat setempat juga dari pelang yang ada di dekat gardu tersebut menyebut gardu VOC. Jadi sebenarnya agak keliru ya, karena VOC itu sudah selesai tahun 1799. Sementara gardu ini berdasarkan data itu dibangun tahun 1838. Jadi 39 tahun setelah VOC bangkrut dan bubar. Dan Indonesia atau Nusantara saat itu berada dalam cengkraman kolonial Hindia Belanda dan sudah memasuki era tanam paksa. Ini dimulai setelah Perang Diponegoro berakhir, kemudian Perang Diponegoro menimbulkan pemerintah kolonial Hindia Belanda bangkrut, dan salah satu cara untuk menambal kekosongan kas adalah dengan mempraktekkan tanam paksa di seluruh wilayah jajahan yang ada di Jawa terutama. Dan saksinya di Purbalingga adalah gardu tersebut. Itu gardu berasal dari kata guard, menjaga, gardu. Ini kemudian diserap dalam kita jadi pos gardu ya. Dan ini masih ada 2 di Purbalingga tersisa. Dulunya konon kabarnya lebih dari 6 bangunan yang ada menurut cerita warga, dan sekarang tinggal 2 yang ada di sepanjang jalur Purbalingga menuju Pemalang. Nah, kenapa dibangun gardu ini? Karena wilayah tersebut merupakan subur dan menjadi pusat-pusat perkebunan seperti kopi, teh, indigo, nila, tembakau. Ini subur di situ. Ditanam di situ, kemudian dibawa melalui jalur di pos The Growth Postweg itu ke Pantura sana, kemudian dibawa ke berlayar ke luar negeri hasil bumi yang kita produksi. Jadi ini tersebut gardunya sekarang posisinya cukup memprihatinkan. Bahkan yang di Trahaplor itu sudah berada di bawah jalan. Jadi sudah tidak tampak tinggi lagi, sudah agak pendek. Dan sudah ada warung di sekitar situ, sudah tidak terlalu terawat juga. Banyak lumut dan sudah gempel sana sini. Dan ini sekitar 2 kali 2,5 meter tingginya. Kalau masih utuh itu 3,5 meter, terbuat dari beton, dan di dalamnya tuh ada plang untuk mungkin mencantelkan timbangan saat itu. Jadi ada besi melintang yang di besi melintang disebut. Kubahnya melengkung seperti ini, ada besi melintang. Ini kayaknya untuk mencantel atau mencanklongkan timbangan untuk menimbang komoditas perkebunan. Dan konon ada tulisan 1838, tapi sampai sekarang sudah, kemarin pada saat saya menulis ke sana sudah tidak ada lagi karena sudah berkali-kali di lepa atau diperbaiki dindingnya. Jadi ini gardu tanam paksa kalau saya sebut, yang menjadi saksi bisu praktek kultur stelsel di Purbalingga. Dan Purbalingga itu tidak main-main. Data statistik Belanda di tahun 1836 tuh ada statistik The Residency Banyumas. Ini menyebutkan di Purbalingga kopi ada 10.010.000 tanaman pohon dengan berbagai umur. Jadi luar biasa ya, statistiknya Belanda mensensus pohon kopi. Pohon kopi aja disensus, dan terdapat 10.010.000 pohon kopi di Purbalingga. Artinya Purbalingga cukup sentral karena ini lebih gede dibanding Banyumas, Purwokerto, atau Dayaluhur atau Banjarnegara. Kita populasi pohon kopinya lebih tinggi dibanding wilayah-wilayah tersebut di Banyumas Raya. Dan ini membuktikan bahwa Purbalingga menjadi sentra kopi. Makanya warga setempat ada yang menyebut kopi santri. Kopi santri ini dulu
sepertinya berasal dari kata kopi sentral. Dan kemudian lidah orang Jawa menyebut dengan kopi santri. Bisa jadi seperti itu. Ini analisis yang bisa di apa namanya di otak-atik Gatot ya dari sebutan kopi santri yang ada di sana. Ini kemudian menjadi saksi bisu gardu tersebut, dan ini membuktikan bahwa Purbalingga pada zaman kolonial memegang peranan penting sebagai pusat perkebunan, terutama kopi, teh, indigo, tembakau, karena ada pabrik-pabriknya di Purbalingga. Ada pabrik teh, ada pabrik tembakau, ada pabrik pengepakan nila, ada pabrik indigo di Purbalingga, dan gardu inilah yang menjadi pusat penjagaannya, mungkin penimbangannya, dan menjadi saksi bisu sekali lagi praktek tanam paksa terjadi di Purbalingga. Dan ini salah satu fragmen penting jejak kolonial di bumi perwira Purbalingga. Ada di buku ini, dan buku ini bisa didapatkan, pesan juga bisa. Kemudian kalau mau beli ada juga di kedai pojok Taman Kota. Jadi itu sekilas tentang sejarah gardu tanam paksa yang ada di Purbalingga. Dan kopi ini, kopi lokal Purbalingga, diproduksi dari tanah Purbalingga, tumbuh di tanah Purbalingga ini, dan kali aja ini adalah salah satu peninggalan warisan dari zaman kolonial yang masih bisa kita sesat nikmatnya sampai sekarang. Salam Historia Perwira.